boleh merapat ke Umi Sari. Masya Allah, beliau sangat terbuka sekali dengan kita, mengajari untuk berbagai macam seperti misalkan bisnis maupun herbalnya gitu ya. Masya Allah, beliau sangat kompeten. Makanya hari ini kita khususkan tanpa ada materi lain, tanpa ada materi yang bisnis ataupun produk talk, kita biar puas-puasan gitu dengan materi telapak tangan. Karena kalau materi telapak tangan ini kalaupun dibahas dimanapun, ini akan selalu rame gitu kan. Yang ini pengen tanya, yang ini pengen tanya. Jadi hampir semua orang pengen untuk melihatin, pengen didiagnosa lah intinya seperti itu. Umi Sari ini, beliau adalah background-nya seorang guru dulu. Alhamdulillah sekarang pun masih guru, cuman kalau dulu ngeguruin anak-anak, nah sekarang tuh ngeguruin emaknya anak-anak gitu, biar anak-anaknya sehat. Terus juga beliau adalah seorang, rada ini ya nyebutnya nenek gitu. Udah nenek, udah punya cucu 2 ya. Ada Sena sama Tea. Kalau cucu sambungnya, maksudnya cucu angkatnya banyak nih. Ya dari saya aja 4 gitu ya, Masya Allah. Maksudnya cucu mitra gitu. Terus anak beliau itu 4, alhamdulillah yang 2 sudah hafal Quran dan yang 2 adalah penghafal Quran juga. Cuman yang kedua sama keempat ini udah Masya Allah udah selesai gitu ya hafalannya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, supaya tidak nyangkolong karena waktu, aduh ya Allah, ini bahasa Sunda keluar terus ya, mohon maaf, supaya tidak mengambil waktu terlalu banyak. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah tilawah ya. Tilawahnya akan disampaikan oleh Bu Emi. Bu Emi, mohon untuk raise hand. Sudah ada Bu Emi? Diam saya. Bu Emi sepertinya belum masuk, Mi. Yang bapak-bapak aja nih siapa nih? Muhammad Khalil, siapa nih? Muhammad Khalil boleh atau dibantu dengan Papa Tony? Mungkin. Papa Tony masih ada orang. Oke, yang bisa bantu untuk tilawah bisa raise hand. Oh, Bu Emi ini, Bu. Emi, Mi. Oke. Ini di unmute. Oh iya benar. Ini dulu. Ini ya. Sudah ada Bu Emi? Udah bisa. Udah ya? Ada Ibu Emi, dipersilakan. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tilawah surat Al-Jasiyah ayat 1 sampai 6 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi ya'qilun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk,
dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Bu Emi yang telah membacakan ayat-ayat Al-Qur'annya ya, Masya Allah. Mungkin dari kita ada yang belum tilawah atau misalkan sudah tilawah tapi disarankan untuk mendengarkan gitu ya Bu ya, karena mendengarkan itu berbeda dengan ketika kita membaca. Apalagi ini sudah ada dengan tilawah sari tilawahnya juga, dengan terjemahannya juga, insya Allah menggugah pada hati kita dan insya Allah jadi pahala untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah ibu-ibu semua, acara selanjutnya setelah tilawah adalah acara inti kita, yaitu diagnosa telapak tangan. Berikut herbannya yang akan disampaikan oleh Umi Sari Ningsih LGD. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Umi terdengar dengan baik ya? Jelas Mi. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, trouble aja nih kalau mau acara. Biasa malam, pagi ya. Ternyata ini apa yang biasa nanganin si kakaknya udah mau jalan kerja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah hari ini dipertemukan kembali buat belajar bersama ya. Kali ini Umi yang sharing ya. Alhamdulillah Allah berikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kebersamaan ya, sehingga teman-teman begitu antusias ya. Ini sebentar lagi habis kuotanya, udah kita cuma 300 ya. Jadi siapa cepat memang Masya Allah ya, dibuka sudah sangat ramai luar biasa. Umi akan sharing sedikit ya apa yang Umi tahu gitu ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta kita umatnya sampai di akhir zaman. Umi akan bacakan surat Az-Zariyat ini ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ingat, ini tujuan kita adanya di dunia ini ya. Kemudian di surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, dan lindungilah kami dari azab neraka. Niat kita, pembelajaran kita hari ini adalah satu, beribadah kepada Allah. Jadi teman-teman harus semangat ya, karena niat kita tadi hanya satu, untuk beribadah kepada Allah saja. Dan
apa yang Allah ciptakan, baik itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah, semuanya ya kita bisa belajar di dalamnya dan tidak ada yang sia-sia. Jadi siapkan diri, catatannya jangan lupa karena di sini Umi nggak ada materi share, ya maklum mama gaptek ya. Jadi nggak ada share-share ya. Teman-teman harus siap catatannya. Umi kasih waktu ya untuk nyiapin buku, pulpen ya, dan nanti Umi akan berikan yang sesederhana mungkin caranya menjelaskannya supaya teman-teman juga bisa langsung aplikasikan ya. Biasanya memang untuk diagnosa telapak tangan ini kita butuh jam terbang. Dulu waktu awal Umi belajar, itu Umi tugas awalnya itu langsung melihat 200 telapak tangan orang. Karena dari kita seringnya melihat telapak tangan orang itulah kita bisa membedakan mana tangannya yang dingin, mana tangannya yang gemuk, mana tangannya yang cekung, mana yang kukunya bermasalah, apakah dia bergeriginya horizontal atau vertikal ya. Itu semuanya butuh perbandingan berbagai macam tangan. Jadi nggak bisa langsung kalau kita baru melakukan pemeriksaan terhadap 1, 2, 3 orang, kita akan bilang, sama aja, gitu. Semua juga telapak tangan begitu, gitu. Nggak ada yang beda, gitu ya. Nah, tapi ketika kita sudah jam terbangnya tinggi, ya, kemudian banyak yang kita lihat, banyak yang kita pegang, karena nanti kita juga boleh bersalaman, diawali dengan bersalaman, ya. Itu kita akan bisa membedakan tangan yang basah, tangan yang kering, tangan yang dingin ya, tangan yang panas, yang halus, yang kasar ya. Semuanya itu bisa kita rasakan dan kita bisa lihat. Sehingga memang butuh terus untuk melakukan percobaan ya terhadap teman-temannya. Jadi jangan pernah lewatkan nanti kalau ada yang datang ke rumah dilihat telapak tangannya, bilang aja saya lagi belajar untuk mendiagnosa penyakit lewat telapak tangan. Jadi saya butuh melihat banyak telapak tangan agar saya paham. Ya. Jadi ibu-ibu siapkan ya catatannya. Umi akan mulai dari berjabat tangan. Masya Allah dalam Islam ketika kita berjumpa, walau hari ini dalam kondisi masih orang masih takut bersalaman ya. Kita salamannya jarak jauh bagus juga sih. Jadi tidak ada sentuhan gitu ya. Tapi kita bisa kalau dengan orang-orang tertentu yang memang sudah dekat dengan kita gitu ya, itu kita bisa melakukannya. Oh ya, nanti teman-teman bisa lihat juga ya, nanti kalau dari apa yang Umi dapat, kemudian di-match-kan dengan buku KHT ya, dengan buku KHT yang bisa dibeli di BC terdekat ya, supaya teman-teman nanti yang catatannya ketinggalan juga bisa dilihat. Cuma memang nanti Umi menjelaskan tidak sesuai dengan yang di buku, artinya urutannya tidak sesuai dengan yang di buku, tapi Umi lebih yang paling mudah diingat ya, karena kita rata-rata nih kayaknya yang hadir hampir 80% ini ibu-ibu ya, mungkin ada kakak-kakak yang masih muda ya, tapi intinya memang kita yang lebih yang ke wanita ya. Jadi gimana caranya mudah mengingat gitu ya. Yang pertama, Umi akan mulai dari memegang telapak tangan. Ya, memegang telapak tangan. Ketika kita memegang telapak tangan, kita akan menemukan rasa. Rasa apa? Rasa panas atau dingin. Catat dulu, karena nanti akan baru dijelaskan kenapa ada rasa panas dan dingin. Ya. Ketika kita memegang telapak tangan seseorang, dari situlah kita awal bisa mendiagnosa. Kira-kira ini kemana ya arahnya? Sakitnya apa ya? Gitu. Ya. Jadi benar-benar yang itu benar-benar diagnosa awal banget ya, diagnosa awal banget ya supaya kita bisa mendiagnosa apa nih sakitnya kemana nih gitu. Ujung tombaknya tuh dari situ dulu gitu ya. Nah, yang kedua, ketika kita bersalaman, kita akan merasakan tangan yang kering atau basah. Jadi tadi yang pertama panas atau dingin, yang kedua kering atau basah. Yang ketiga kasar atau halus. Nah, bedainnya gimana nih ya? Nah, itu 3 tuh, ya 3. Nanti setelah itu baru kita akan bisa
melanjutkan ke diagnosa selanjutnya untuk menguatkan diagnosa yang pertama. Yang pertama tadi panas atau dingin. Kalau kita pegang tangannya panas, ya, ini kecenderungannya adalah masalahnya pada lambung, liver, paru, dan jantung. Yang pasti kalau kita belum paham semuanya, kita bilang kalau panas masalahnya pusat ke atas. Kalau dingin pusat ke bawah. Apa pusat ke bawah? Ginjal, organ reproduksi, ya, kemudian limpa. Kebanyakan juga masalah lutut biasanya ya, ibu-ibu yang udah usia nih, kalau kita presentasi di ibu-ibu senam jantung sehat, biasanya masalahnya itu. Dan cenderung tangan mereka dingin. Ya, cenderung tangan mereka dingin. Itu dulu. Jadi kalau kita ini, ibu maaf, oh ibu tangannya dingin sekali gitu. Dinginnya dingin sekali ya. Dingin itu artinya dikepegang dingin, lebih ini dari tangan kita dingin gitu. Terus yang sehat yang gimana nih? Yang tidak dingin dan tidak panas. Jadi dia cenderung biasa rasanya. Dan kalau kita mencari orang yang sehat, ya, kita mencari orang yang sehat saat ini, ya, jujur susah. Karena kebanyakan di antara kita saat ini adalah yang seolah-olah sehat. Jadi kalau seolah-olah sehat, sesungguhnya dia apa? Sakit, ya. Tapi banyak yang tidak mau. Dan ini diagnosa telapak tangan ini jangan dilakukan juga di keramaian kalau memang yang sensitif, ya. Karena pernah Umi melakukan itu di sebuah arisan, ada ibunya yang langsung hutung pulang. Sok tahu gitu bilangnya. Marah, ya. Marah. Jadi ini juga hati-hati. Jadi kita bilangnya, ibu mohon maaf, ini sekedar ilmu yang saya pelajari, ya. Kalau memang ada kebetulan, tentunya itu ilmu dari Allah, ya. Nah, kalau memang nanti pun tidak, ya ini namanya diagnosa. Yang menggunakan alat-alat canggih aja di rumah sakit belum tentu benar. Apalagi kita hanya dengan menggunakan diagnosa. Namanya diagnosa kan mendiagnosa, tidak ada kepastian. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah selama Umi menjalankan ini, ya, mungkin 10 tahun hampir, itu hampir 80% kebenarannya mereka mengatakan iya, kalau yang memang mau jujur, ya. Tapi kalau yang nggak mau jujur, itu biasanya, enggak, biasa aja tuh. Saya nggak begitu, gitu. Itu wajar. Kalau menemukan kita orang-orang seperti itu, bilang, Masya Allah ibu keren banget, ibu sehat ya, Masya Allah, alhamdulillah, sehat selalu ya Bu, tambah berkah hidupnya. Kita doakan aja. Jadi kita nggak usah yang, orang saya belajar begitu kok Bu, kok ibu nggak sih, gitu ya. Jadi jangan seperti itu ya. Kita tetap maaf ibu, kalau memang tidak sesuai, kan saya sedang mendiagnosa, bukan memastikan. Ya, bahasanya juga hati-hati teman-teman ya. Misalnya gini, wah ujung-ujung jarinya nih merah-merah, ada jantungan nih Bu. Waduh, memang kita semua ada jantungnya ya. Kalau nggak ada jantungnya mati dong ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi sampai di situ ya, panas atau dingin. Oke, yang kedua, kering atau basah. Ya, kalau kita pegang tangannya cenderung kering, nah ini juga saat kita membedakan kering dan basah, kalau kita tidak pernah pegang tangan orang, membedakan ini juga sulit. Ya, jadi kita harus jam terbang kembali ya, kering atau basah. Kalau dia kering ya, ini bisa dipastikan dia kurang cairan. Ya, kurang minum, berarti yang bermasalah ginjalnya. Ya, bermasalah ginjalnya. Nanti kita akan bahas juga kira-kira kalau masalahnya di ginjal ciri-cirinya apa ya. Di-match-kan dengan diagnosa selanjutnya. Oke. Dia kurang minum, bisa diinikan sampai ke titik nanti dehidrasi seperti apa ya. Jadi kering, tangannya cenderung kering. Kalau dia basah ya, ini biasanya permasalahannya di jantung atau paru. Ya, di jantung atau paru. Ya, jadi ini biasanya juga lebih ke faktor hormonal. Jadi bukan penyakit jantung ya, tapi ada masalah di organ jantung. Biasanya lebih kepada mudah kaget gitu ya, mudah takut gitu, nervous kayak gitu. Jadi bukan jantung bocor atau bukan ya. Jadi kalau misalkan dia basah, ini ada kan kita
Mungkin di sini pernah boleh chat ya, Ibu Bapak ya, Bapak Ibu boleh chat di chat. Saya pernah pegang tangan teman basah, bahkan ada yang kaki telapak kakinya basah gitu ya. Nah, itu juga kita perhatiin ya. Itu seperti itu. Jadi kalau basah ini kecenderungannya memang di organ jantung dan paru. Biasanya orangnya tadi seperti itu. Wah, ada juga nih ya Bu Listianingsih. Wah, dari Hong Kong ya. Masya Allah nih Papa Tony pasukannya nih pasti nih. Ya, saya sendiri yang basah. Wah, itu nanti kita solusinya apa ya, Bu Listianingsih ya. Oke. Kemudian kasar atau halus. Yang ketiga ini ya, kasar atau halus ya. Kalau halus banget tangannya ya, halus dipegang tuh halus banget ya Allah, padahal nyuci piring tiap hari, nyuci baju, nyapu, ngepel. Bahkan ya pernah ke daerah Umi tuh bapak-bapak yang suka ke sawah tapi tangannya halus banget. Ya, ini masalahnya di mana ya gitu. Nah, ternyata itu ciri-ciri daripada diabetes. Ya, ciri-ciri daripada diabetes. Ya. Jadi waspadai nih ya, kalau sudah kayak gini tentu pola makannya harus dijaga ya, karena kalau udah diabetes berhubungan dengan jantung itu adalah penyakit-penyakit degeneratif, artinya penyakit yang berlangsung dari lama berjalan sampai hari ini, bukan ujug-ujug, bukan tiba-tiba saya diabetes, saya makan kolak 2 gelas langsung diabetes, itu tidak. Tapi dia sudah mengalami akumulasi perjalanan yang panjang dari kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Jadi pengobatannya juga harus sabar, karena dia akan turun sesuai dengan di mana dia waktu yang naik gitu. Waktu perjalanannya misalkan diabetes saya tuh emang penyuka manis gitu ya. Coba dilihat di sebelahnya ada yang manis enggak gitu ya. Oh iya, lagi saum, alhamdulillah ya. Jadi biasanya memang ujiannya seperti itu, sudah tahu dia ada arah ke diabetes. Nanti kita lihat lagi nih, biasanya selain daripada tangan yang halus, dia juga memiliki warna kulit yang gelap di bawah kuku. Ya, dilihat warna yang gelap di bawah kuku. Ini ada kuku, di bawahnya ini ada warna yang gelap. Ya. Mana kuku Umi? Ini di bawahnya ini ada yang warnanya gelap. Nah, di sini nih kulitnya kadang-kadang suka ada yang ini enggak, yang kulitnya itu kayak ngelupas-ngelupas gitu. Nah, siapa di sini nanti yang kulit di bawah kukunya ngelupas-ngelupas gitu. Warnanya gelap, kulitnya ngelupas-ngelupas. Itu masalahnya sudah beda lagi. Kalau sudah seperti itu berarti bermasalah dengan pencernaan biasanya, Bu. Ya. Masalahnya dengan pencernaan. Tapi nanti kita next bahas tentang pencernaannya. Sekarang tentang yang halus dulu. Ya. Sudah mulai dikurangi karbonnya. Manis-manisnya tolong kasih tetangga dulu. Ya. Jangan dimakan dulu. Kalaupun dimakan harus dengan takaran. Ya. Jangan sampai kita berlebih. Gitu ya. Kemudian kalau kering. Kalau kering tangannya kering. Bukan kering, kasar. Ya, katanya kalau kering yang tadi kan sudah kita bahas, ya, kalau dia kering tadi masalahnya kurang cairan. Nah, kurang cairan atau masalah di jantung. Sekarang kasar tangannya. Kerjanya di kantor loh, cuman pegang pulpen, tapi kasar banget tangannya. Nah, ini berarti berhubungan dengan kolesterol yang tinggi dan asam urat. Sebenarnya tadi nyambung. Kalau dia tangannya kering dan kasar, biasanya ada tangan yang sudah kering kasar. Berarti memang dia dehidrasi. Kalau dia dehidrasi, otomatis darah kita akan kental. Ingat kita kebahasan sebelumnya bahwa darah itu adalah bahan bakunya juga air. Jadi ketika airnya berkurang, dia dehidrasi, otomatis darah kita mengental. Ketika darah mengental, mau tidak mau memang semuanya akan nyangkut di situ. Ya, kolesterolnya nyangkut, gula darahnya nyangkut di situ, asam asidnya pasti berlebih ya. Jadi memang
kalau ibu-ibu nih, ibu-ibu suka repot banget ya. Gimana ya Mi caranya supaya saya tuh kulit mukanya halus, tangannya halus gitu ya. Padahal nggak mau jadi makhluk halus, tapi maunya yang halus-halus gitu ya. Nah, kalau mau memang punya wajahnya, wajahnya udah 50 sekian loh, tapi masih halus kulit mukanya kayak baby gitu kan. Pakai dong krim malam, krim siang. Sudah Mi, nggak juga. Oke, berarti memang satu rumusnya, air minumnya kurang. Makanya kalau di bulan di luar Ramadan, biasanya Umi sarankan, yuk minum sebelum sholat dan sesudah sholat. Segelas sebelum sholat dan segelas sesudah sholat. Untuk apa? Untuk investasi air dalam tubuh kita. Deposit. Ya, supaya apa? Supaya tercukupi. Nih kalau makan-makan nanti minum lagi, wah itu beda. Itu udah harus memang. Tapi sebelum dan sesudah sholat itu yang harus kita jalankan untuk sehat. Nah sekarang gimana nih dengan Ramadan? Ya atur sendiri tentunya. Ya, dekatkan tempat minum sedikit-sedikit. Nah, kalau ibu-ibu mungkin yang tarawihnya di rumah bisa sambil siapkan air supaya nanti 2 rakaat mungkin salam, kemudian bisa sambil minum sedikit ya. Atau yang di masjid juga bisa bawa jug air ya. Itu. Jadi penting sekali air dalam tubuh kita karena sepertiga bagian dari tubuh kita adalah air. Kalau itu kekurangan, sama seperti mobil yang kekurangan air itu pasti panas. Ya, pasti panas, ngebul. Nah, tubuh kita ini juga seperti mobil tadi, dia juga akan panas dan ngebul. Nah, biasanya nanti cirinya ada dengingan ya. Ada dengingan di telinga, gitu ya. Nah, ini biasanya ibu-ibu apa responnya? Coba ya. Kalau telinganya berdenging, ibu-ibu bilang apa coba? Ini kalau di daerah Umi suka bilang gini, aduh, aku diomongin orang nih gitu. Udah sakit, suzon lagi sama orang ya. Jadi itu telinga berdenging itu menandakan ginjal kita panas. Harusnya langsung minum. Ya, langsung minum ya, jangan suzon sama orang. Oke? Ya, jadi tadi sudah ya, panas. Umi kecepatan tidak? Coba di chat. Ya kalau Umi kecepatan. Ya. Umi tolong di ini lagi, Umi jangan kayak kereta gitu ya. Oke. Jadi panas, dingin, kasar, halus, kering, basah. Ya. Kemudian juga kecepatan ya? Enggak ya? Alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah. Oke. Lanjut ya. Kemudian juga kita bisa kalau sudah mulai kenal dekat, mungkin next hari berikutnya kita bisa tanyakan juga ya. Misalkan berapa kali BAB-nya, berapa kali buang air kecilnya, berapa kali buang gasnya. Ya, ini juga karena penting sekali. Tapi sebelumnya Umi akan bahas nih tadi dari yang panas dingin itu, masalah yang pertama kita lihat masalahnya di jantung. Ibu tulis judul di atasnya jantung. Ya, ciri-ciri penyakit jantung, nanti di bawahnya jantung, di bawahnya ciri-cirinya di diagnosa telapak tangannya ya. Yang pertama, masalah jantung. Kalau masalah jantung ini pasti berhubungan ya dengan masalah darah. Ya, dengan masalah darah. Tentunya juga berhubungan lagi dengan kolesterol, gitu ya. Nanti ada hubungannya. Yang pertama, kelingkingnya bengkok. Cirinya, kelingkingnya bengkok. Yang kedua, jari tengahnya bengkok. Ya. Udah, kelingking, jari tengahnya bengkok. Ya, kemudian ada sebagian yang kukunya juga agak gelombang lebih parah, ya. Gelombang lebih parah. Ini mirip seperti ciri-ciri daripada kuku yang dipegang itu terasa ada gelombangnya. Ini juga mirip nanti dengan ciri penyakit asam urat ya. Ada gelombangnya ya. Kemudian ujung-ujung jari cenderung membesar.
ujung-ujung jari cenderung membesar. Yang kedua, ujung-ujung jari memerah. Oke, Umi ulang ya. Yang pertama, kelingking, bengkok, jari tengah, bengkok, kemudian kuku bergelombang. Ini sebagian ya, tapi ada yang tidak juga. Kuku bergelombang, kemudian juga ujung-ujung jari membesar. Arti membesar itu lebih besar dari ruas yang bawahnya ya. Membesar, kemudian ujung-ujung jari memerah. Ada juga ujung-ujung jari membesar dan memerah. Ya, jadi ada yang cuma membesar, ada yang memerah, ada yang membesar dan memerah. Kemudian yang terakhir tadi yang sudah kita bahas, telapak tangannya basah. Oke, jantung itu cirinya ya. Contoh bengkoknya kemana, Mi? Yang jelas bengkoknya bukan begini. Kalau begini memang ada ruasnya jadi bengkok ya. Bu Sari hilang suaranya, Bu Sari. Mohon bersabar teman-teman ya. Bu Sari sedang masuk kembali. Oh ya, Bu Sari nggak bisa masuk nih. Bu Sari belum bisa masuk karena full seat katanya. Ini harus ada yang keluar dulu ya. Teman-teman harus ada yang dikeluarin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari 298, Pak. 299. Baca basmalah dulu bersama-sama. Apakah pada ayat 3 hari ini? Bu Sari udah bisa masuk, Bu Sari? Ya,
masih ada space. Saya keluarin dulu sebagian ya. Mohon maaf. Bu Sari terpental sepertinya. 99 masih ada satu lagi, bisa masuk. Silakan Bu Sari, masih ada waktu space. Masih 297. 298. Nanti bisa pakai Zoom saya 500 Bu Sari. Sekarang Ibu masuk sudah ya, nanti saya Waalaikumsalam. Yang pengajar sedang kolesterolnya sedang naik, ya, kolesterol sedang naik. Kalau hanya membesar saja, berarti ada potensi ke darah tinggi. Ada potensi ke darah tinggi, ya. Kalau dia membesar dan memerah, itu tandanya ada kolesterol juga dan darah tinggi juga, gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu nih satu organ ini, maka kita harus mulai kira-kira apa ya yang saya bisa resepkan nih untuk teman-teman ini, gitu ya. Walaupun mungkin belum pasti ini ketahuannya kan baru diagnosa Bu, gitu. Menjaga jauh lebih baik daripada sudah mengobati, gitu. Kita bisa berikan pilihan, sesuaikan dengan budget mereka juga, keuangannya mereka juga, gitu ya. Tapi biasanya Umi selalu meresepkan yang sunnah dulu. Apa itu? Zaitun. Zaitun kita variannya banyak. Dari mulai Sinai ya, kemudian lebih itu paling harganya juga terjangkau, kemudian ada Div Olive, kemudian ada Al-Ard. Tapi kita lihat nih, kalau sekiranya memang keuangannya memungkinkan, baiknya diresepkan Al-Ard. Kenapa seperti itu? Karena nih untuk teman-teman yang baru, ya, untuk teman-teman yang baru, itu biasanya memang bingung. Maka resepkan dulu Al-Ard, habis itu tanya sama mentornya. Bu, Pak, saya sudah resepkan Al-Ard, ciri-cirinya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, baiknya selanjutnya saya kasih apa? Nah, selama mereka masih lagi konsumsi zaitun, kita bisa tanyakan resep berikutnya kepada mentor kita, gitu ya. Ini juga sebagai solusi buat teman-teman yang baru banget. Tadi katanya yang di Hong Kong, saya belum pernah belajar tibu nabawi, saya baru, ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah bingung resepin apa, zaitun dulu. Pilih ya, yang mana aja boleh, gitu. Yang mana aja boleh, mau yang Al-Ard, mau yang Div Olive, ya, mau yang Sinai ya, Olive Sinai boleh juga, gitu. Sesuaikan dengan kondisi keuangannya, gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, ditambah lagi nih untuk ciri-ciri daripada jantung, ya. Biasanya cenderung ujung lidahnya memerah. Ini juga menguatkan lagi nih, ya, ujung lidahnya memerah. Kemudian juga memerah dan melebar. Jadi kadang banyak sekali bentuk-bentuk gigi di samping kiri kanan lidahnya. Karena sering tergigit. Biasanya melebar, tuh kelihatan sekali kalau dikeluarkan juga dia lebih cenderung lebar. Ya, kemudian kulit tadi selain kuku, kulit juga cenderung rusak biasanya kalau kita garis gini, ya, dia keluar warna-warna putih gitu, bukan dia nggak mandi ya, tapi memang itu kulitnya tadi juga sebenarnya kecenderungan ada ke dehidrasi juga, makanya dia ada kental darahnya sehingga kolesterolnya juga naik, kerja jantung memompanya lebih kencang sehingga tensi menjadi naik gitu. Ya, maka solusinya herbanya tadi zaitun. Yang kedua bisa berikan centella. Kenapa diberikan centella nih, gitu kan? Boleh nggak dikombin? Nanti bisa dikombin, ibu-ibu. Ini pilihan dulu, artinya berikan yang termudah
yang sunnah, yang termudah. Kenapa yang termudah? Karena ya, orang itu biasanya nggak mau dibilang sakit. Maka berikan yang nikmat, yang bisa dinikmati. Ngeteh sore-sore gitu ya, pakai madu, teh centella, Masya Allah ya. Kemudian, aduh saya nggak biasa ngeteh, rasanya juga nggak jelas, biasanya orang baru gitu. Bisa berikan kapsul pegagan HS. Luar biasa ya, pegagan kita sudah ada jeruk nipisnya itu ya, sudah sinergi. Boleh kalau semakin dia misalkan secara finansialnya lebih, Dipsquam. Dan dilihat juga nih, stok barangnya ada atau tidak. Ya, Dipsquam. Nanti untuk aturan minumnya, ini harus sesuaikan karena dengan berat badan, usia, perempuan atau laki-laki ya, Ibu nanti ya Bu ya. Nanti bisa di ini. Ini pilihan dulu. Kemudian tadi sudah ya. Nah, bisa juga, aduh saya maunya yang enak-enak aja deh obatnya. Bisa diberikan juga Sevol plus dengan mengkudu. Ya. Kita lihat nih, wah, memerah dan membesar. Kolesterolnya udah mulai berapa? naik. Sebutin kodenya. Pundaknya juga mulai rasa panas dan pegal. 9429. Kemudian ya, setelah itu juga mulai tuh rasanya tuh telapak kaki panas. Nah, ini berarti memang cenderung kepada kolesterol. Tensi mulai juga karena membesar, bulat-bulat ya ujung jarinya, berarti tensinya juga tinggi. Maka berikan Sevol ditambah dengan 2 butir mengkudu, diaduk, dinikmati. Insya Allah ya, insya Allah nanti akan terasa mulai nyaman. Jadi jangan langsung diberikan kepada obatan, tapi berikan kepada hal-hal yang menurut mereka itu tidak sakit. Ibu Siti Bariyah, ya Ibu, ya pindah berangkat. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita ulang lagi. Oke, jadi pertama zaitun dengan variannya, silakan pilih. Kemudian teh centella, ya. Kemudian ada pegagan HS, ada kopi Sevol plus dengan mengkudu, ya. Ada Dipsquam, ya. Kemudian ada tadi apa namanya? Pegagan HS sudah, madu SJ satu lagi ya, madu SJ. Nah, biasanya kita kan belajar nih sama guru kita ya, Umi Sabil, guru kita bersama. Semoga Allah jaga kesehatan Umi ya. Beliau selalu mengajarkan ada madunya kalau resep itu, ada produk sunahnya, ada sifat obatannya ya. Kemudian ada yang bisa dinikmati gitu. Nah, itu biasanya diresepkan apa? Misal contoh, Ibu meresepkan yang dinikmatinya teh centella, berarti pegagannya nggak usah karena memang sama ada kandungan pegagan di dalamnya. Ya, oh mengkudunya nggak usah dikuatin karena sudah ada di Sevol. Jadi bisa juga, ya bisa juga di Sevol. Gitu. Kemudian ada darat, ada laut. Oh saya maunya lautnya pakai gamat bisa, lautnya pakai Dipsquam juga bisa. Pilih salah satu. Jadi jangan nampak sekali kalau kita memang sedang menjual obat gitu. Karena di sini kita sedang belajar menjadi seorang yang bijak gitu, artinya tidak jualan banget gitu ya, kelihatan banget jualan banget gitu. Ya, kayak gitu. Jadi kalau untuk zaitun, Ibu nanti lihat tingkat keparahannya. Kalau misalkan hanya untuk menjaga saja, biasanya kita hanya sarankan 2 sendok ketika sahur dan berbuka. Atau kalau misalkan biasa pun hanya 2 sendok malam untuk penjagaan. Tapi kalau misalkan sudah ada rasa sakit, misalkan sudah memang udah dinyatakan oleh dokter sakit, ya apalagi kalau misalkan sudah parah ya berarti memang diminumnya zaitun itu sudah 2 jam sekali. Kalau biasa aja Bu, memang sudah dinyatakan sakit tapi masih sehat orangnya, masih bisa aktivitas, ya mungkin bisa 3 kali 2 sendok makan. Intinya itu kan makanan. Ketika berlebih pun tidak menjadi masalah ya kalau untuk zaitun. Oke, Umi lanjut ya. Umi lanjut, tadi masalah yang selanjutnya ada paru-paru. Ya, ini masih di daerah panas nih. Paru-paru. Ya. Paru-paru itu cenderung biasanya orang masalah paru-paru itu bisa dengan alergi, asma gitu ya.
atau bronkitis, atau misalkan lagi apa penyakit paru, coba disebutin gitu ya. Nah, itu biasanya memang kecenderungannya memiliki lendir yang banyak. Ya, lendir yang banyak. Nah, biasanya nih Umi Sabil selalu sarankan ya untuk mengkonsumsi prokumin. Ya, prokumin. Tapi sebelum kita masuk ke prokumin, maka berikan dulu EGM. Ya. Berikan dulu EGM untuk apa? EGM tadi untuk menguatkan fungsi parunya, membersihkan juga lendirnya, nanti dikombin lagi dengan prokuminnya. Ciri-cirinya apa sih, Mi? Kalau untuk paru-paru ya, paru-paru. Biasanya kalau paru-paru itu di sini, bantalan ibu jari. Coba nanti lihat sendiri, bantalan ibu jarinya itu cenderung berwarna hijau kebiruan. Ya, hijau kebiruan. Ini menandakan memang bermasalah ya, bermasalah di paru-parunya. Mudah capek, mudah engap, mudah deg-degan juga ya. Ini di sini membiru. Nah, ketika kita sudah lihat membiru, maka berikan EGM, kemudian berikan herba yang fungsinya juga meningkatkan daya tahan tubuh, bisa spirulina, bisa rosella, ya. Kemudian berikan herba yang mensupport oksigen, yaitu Dipsquia, ya. Kemudian juga berikan madu-madu, boleh pilih, ya, pilih. Misalkan saya sukanya madunya yang premium, gitu, bagus nggak apa-apa. Mau madunya yang madu yang sekarang ya, madu kental, pagi-pagi dimut, ya, dimut, dikulum gitu ya. Bahkan kita diajarkan juga tambahkan jeruk nipis sedikit-sedikit dimut, itu sebenarnya juga selain merangsang enzim, juga dia menguatkan kondisi tubuh ya, imun tubuh. Nah, paru-paru ini biasanya juga dicirikan dengan lingkar mata yang menggelap. Ya, di bawah mata ini, di bawah sini tuh warnanya lebih gelap, ya, lebih gelap gitu kan. Kemudian juga cenderung ini ya, kalau apalagi yang modelnya alergi itu mudah terangsang, misalnya ada debu, dia bisa bersin ya, itu seperti itu. Itu juga menandakan kondisi paru yang kondisi paru-paru yang lemah gitu ya. Kemudian herbanya tadi ya. Jadi kalau untuk pertama itu memang kita nggak banyak-banyak ya, nggak banyak-banyak. Tapi kita berikan saja susu kambing dengan herba yang fungsinya meningkatkan imun. Tadi boleh pilih ya, spirulina. Kemudian berikan herba-herba yang hangat. Nah ini jadi kita nggak terpakus dengan satu produk. Apa herba yang hangat, yang panas? Itu herba-herba yang ada kandungan habat. Ya. Itu biasanya diberikan kepada mereka yang lemah parunya. Ya, biasanya masalahnya di penciuman, banyak lendir, itu orang yang kena paru-paru, gitu ya. Nah, ini juga boleh. Kalau sebenarnya semua yang fungsinya meningkatkan imun itu banyak, semua herba kita ya. Mau kasih extra food boleh nggak? Boleh extra food, boleh sari kurma ya, boleh semuanya. Kemudian juga yang intinya kan dia makanan ya, makanan itu meningkatkan daya tahan tubuh. Dipsquia, N-green ya. Tapi yang jelas yang lebih mudah ingat paru ya, ingat paru, ingat EGM. Ingat paru, ingat Dipsquia karena butuh oksigen, ingat paru, ingat yang meningkatkan imun spirulina, ingat paru, ingat yang mengeluarkan lendir herba yang panas. Apa yang paling mudah diingat? Prokumin, propolis. Prokumin habat boleh juga. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang ke liver. Liver ini Masya Allah ya. Kalau kita bahas tentang liver, ini fungsinya yang luar biasa, sama seperti fungsi-fungsi yang lain, dan ini kerjasama dengan ginjal. Ya, jadi fungsi liver itu adalah menyaring racun juga. Ya, menyaring racun juga. Nah, ketika kita melihat orang, ketika lihat telapak tangannya berwarna kekuningan, ya, berwarna kekuningan, kemudian sklera matanya yang putih ini juga cenderung warnanya kekuningan, cenderung dia kelihatan loyo, ya, energinya seperti habis,
kemudian sering mengeluh perut, ya, sering mengeluh perut di sebelah kanan sakit, kemudian kukunya itu bukan yang horizontal ya, tapi vertikal, itu rusak. Rusaknya tuh gelombangnya sampai benar-benar nggak perlu dipegang, tapi dilihat aja udah kelihatan rusak sekali. Nah, itu ciri daripada liver. Ya. Biasanya juga mudah lobet orangnya ya, udah lobet, capek, dikit-dikit langsung kelihatan yang sangat loyo gitu. Ya. Kelihatan sangat loyo. Oh, Umi kecepatan ya, maaf. Ya oke. Tadi kembali ke liver ya, ke anggota hati ya, hati atau liver. Ya, itu biasanya dilihat dari warna kulit yang kekuningan. Kemudian sklera matanya juga kekuningan ya. Jadi agak yang putihnya ini warnanya cenderung warna kuning ya. Dia cenderung warna kuning, banyak serat-serat atau menuju ke coklat biasanya. Serat-serat di matanya ini nih warnanya coklat. Ya, kemudian juga kuku yang rusak ya. Kuku yang rusak kadang sampai dia berlapis kukunya. Ya, kemudian juga sering merasakan sendi yang sakit di bagian sendi, entah di mananya, pokoknya sendi, di bagian sendi-sendi itu terasa sakit sekali. Kemudian perut sebelah kanan juga sering sakit, ya, energinya seolah-olah habis semuanya. Ya. Kemudian hilang, moodnya tuh gampang hilang. Nah, ini adalah ciri daripada liver. Ya, kemudian ya kita resepkan apa nih? Ya. Apa nih herbanya? Yang pertama adalah andrografis, ya, karena andrografis itu bagian daripada yang dikatakan sebagai HEPA protektor, ya, HEPA protektor. Jadi yang tugasnya memproteksi hepar ini, ya, yang tugasnya memproteksi hepar ini, ya. Kemudian kita bisa berikan karena liver itu atau hati itu dia rasanya pahit, itu maka diberikan andrografis. Kemudian dia makanannya manis, maka berikan manis yang alami. Apa itu? Madu atau sari kurma. Biasanya meresepkan madunya dulu madu premium, sekarang boleh ditambah dengan madu yang kental, ya. Kemudian ya karena dia si liver ini warnanya gelap ya, merah hati, kegelapan, maka berikan herba-herba yang warnanya sejenis. Apa itu? Sari kurma. Dan sari kurma itu obat terbaik untuk liver. Ya. Sari kurma untuk liver. Oke. Selain juga kita sudah tahu ya, untuk DBD, untuk tipes, untuk HB rendah, ya, untuk tensi yang rendah gitu ya. Kalau harus tambah olahraga, kalau tensi ya beda sama HB yang rendah ya, anemia beda ya. Tapi itu luar biasa. Ya. Itu diberikan juga untuk penderita liver sesuai dengan warnanya. Karena liver itu juga ketika dia muncul mulai respon virusnya ya ke permukaan dengan memberikan sinyal warna kuning, maka berikan juga herbanya yang warnanya kuning. Apa itu? Kurkuma. Ada di Magapi. Ya. Nah, ini kapan diberikannya? Ketika itu sudah nampak ke permukaan, maka berikan ini semuanya. Ya, berikan madunya sesering mungkin ya, karena dia butuh manis yang banyak supaya tidak mudah lobet tadi. Kemudian juga dipskuanya. Kenapa? Karena hati diobati dengan hati. Apa? Hati ikan hiu ada di dipskua. Ya. Jadi andrografis, madu premium atau madu kental, dipskua, boleh gamat ya untuk meregenerasi selnya ya, kemudian juga sari kurma dan magapit. Ya. Nanti disesuaikan ya, ini disesuaikan untuk dosisnya ya, bisa kalau andronya itu bisa 3x2, madu premiumnya itu bisa sesering mungkin. Kalau Umi biasa berikan 2 jam sekali, dipskuanya bisa 2x2, gamatnya bisa 2x2 ya, sari kurmanya juga bisa sesering mungkin, bisa gantian dengan madu ya, kemudian magapitnya bisa 3x2. Itu untuk yang hati ya, untuk yang hati. Jadi ciri-cirinya itu ya lebih ke kukunya rusak ya, kukunya rusak, telapak tangan berwarna kekuningan, sklera mata berwarna kekuningan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang ke ginjal ya, ciri ginjal.
Kalau tadi tangan ujungnya besar, kalau sekarang pangkalnya yang besar. Ya. Pangkalnya membesar ke kiri dan ke kanan, melebar, besar. Ya, kalau orangnya besar kayak Umi besar juga, iya, tapi dia tidak melebar ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian tadi juga ditandai dengan telapak tangan yang kering ya, dehidrasi, kekurangan cairan. Telinga sering berdengung. Biasanya rambut juga rontok, kulit juga bersisik, ya. Itu juga ciri-ciri daripada ginjal. Ya. Kemudian juga tadi ya, ketika ini juga dia kelihatan sama seperti yang jantung, ketika digaruk begini dia mengeluarkan warna. Ini menandakan tubuh kekurangan cairan juga ya. Atau dia di sininya juga selain membesar, dia keriput-keriput seperti orang habis cuci baju, ya, keriput-keriput semuanya, ya. Maka dia juga berarti dia sudah ginjalnya melemah, kekurangan cairan, bisa memanas ginjalnya karena dehidrasi. Ya Ibu, nanti bisa ngulang di YouTube ya Bu. Ini biar selesai karena udah banyak kepotong gitu. Gitu ya. Oke, lanjut juga di luar, jadi saya keganggu dengan yang lewat-lewat. Oke, tadi ya, ditambah lagi dengan urin yang mulai berwarna keruh. Ketika urinnya berwarna keruh, itu menandakan sudah jaring-jaring di ginjalnya sudah ada yang sobek. Maka warna darah dan cairan bercampur menjadi warna kecoklatan. Jadi ibu bapak yang ketika pipis warnanya gelap, kecoklatan, bahkan itu sudah hati-hati, ya, sudah hati-hati. Tambah lagi air minumnya, ya, tambah lagi herba-herba yang di dalamnya ada akar alang-alang, gitu, ya. Apa itu? Atau biasanya Umi kalau orang di daerah sekali memang herba HNI-nya memang tidak ada, susah didapatkan, kita juga tidak bawa herba itu, tapi menemukan, maka bisa ditambah dengan membeli akar alang-alang yang direbus dicampur dengan madu dari HNI tentunya. Ya, karena itu diberikan herba-herba yang sifatnya diuretik. Herba yang sifatnya diuretik, yang mengeluarkan cairan. Ya, mendetoks ginjalnya, dibersihkan juga. Ya, seperti itu. Maka insya Allah ini juga, dan kita punya herba tentunya ya, ada ginekstrak, yang ada akar alang-alangnya ya, ada andro juga ada gitu ya, tapi baiknya memang ginekstrak aja. Ginekstraknya Umi biasanya suruh diseduh, ya, diseduh dengan air, kemudian diaduk, endapkan sampai benar-benar bening, baru kita campur dengan madu, ya. Campur dengan madu, ya. Campur dengan madu baru diminumkan. Begitu juga selanjutnya. Ya, begitu juga selanjutnya, gitu ya. Oke. Ini Bu Husna DC baru. Oh, DC baru ya. Iya, Bu Husna, ya. Kemudian kalau ciri daripada ginjal, selain tadi rambut yang rusak, ya, karena biasanya ketika kita kekurangan cairan, otomatis tubuh kita juga akan lebih asam. Nah, tubuh yang asam itu tentunya akan merusak bagian-bagian mana? Bagian-bagian gigi, ya, kemudian tulang, kulit, rambut, casingnya manusia itu tadi, ya, dia cenderung rusak, ya. Ya, Ibu, nanti saya ulang yang paru ya. Saya selesaikan yang ini dulu ya. Ya, ginekstraknya diminumnya pakai air bening, tapi diseduh dulu ya, Bu. Diseduh 1 gelas 200 ml, 2 butir dibuka, diaduk, kemudian Ibu tutup, biarkan dia mengendap. Tujuannya ini adalah membantu kerja daripada si ginjal. Dikhawatirkan ada endapan, walaupun produk HNI luar biasa, endapannya sangat-sangat sedikit, ya, tapi tetap kita coba bantu untuk orang-orang yang memang sudah sakit. Ya, jadi setelah mengendap, kita tuang ke gelas yang lain, baru kita aduk. Air biasa aja, Ibu. Kalau yang akar, daun, itu seduhnya pakai air biasa aja. Kalaupun mau cenderung hangat sedikit boleh. Tapi jangan air panas ya. Karena dia tuh lunak gitu. Akar-akar lunak gitu ya. Kayak alang-alang, akar lunak, daun-daun yang folium kayak gitu ya. Tapi kalau akar keras kayak misalkan pasak bumi itu dengan air mendidih seduhnya. Tapi kalau akar-akar yang lunak maka dia menggunakan air cenderung hangat saja. Air biasa boleh ya.
Ini kalau sudah mengendap, ambil. Ya. Ini kalau rambutnya rontok, iya itu juga bagian dari ciri-ciri itu, biasanya kelebihan toksit dalam tubuh ya. Itu juga bagian dari kerusakan, ciri-ciri daripada kerusakan ginjal ya. Menurunnya fungsi ginjal. Oke, gigi, tulang yang mudah rapuh tadi ya, rambutnya juga mudah rontok ya, mudah pecah. Ya, artinya bercabang-cabang rambutnya, itu juga bagian daripada kerusakan ginjal. Dan telinganya sering berdengung tadi ya. Telinganya sering berdengung. Nah, ini yang pertama tadi, berikan Ginextract plus madu. Caranya tadi sudah ulang-ulang ya. Seduh dulu, kemudian endapkan, setelah bening masukkan madu. Ini kalau diminum langsung boleh. Tapi kan kita pingin yang lebih, ketika kita sudah aduk di koloidal di luar, maka ketika minum itu reaksinya akan jauh lebih cepat karena kita sudah membantu kerja tubuh kita. Kalau telapak tangan dan kulit tadi kan di awal ya Bu, kasar ya. Kalau yang kasar nanti saya tinggalin. Ya kalau yang kasar tadi kan herbanya apa? Nah berarti kalau yang kasar tadi kan memang cenderungnya kepada kolesterol, asam urat, sembelit ya Bu. Jadi herbanya dilihat ke arah yang mana nih, sambil Ibu juga bertanya. Kalau tangannya kasar, kemudian juga kukunya juga bergelombang ya. Itu berarti coba kita lihat ini asam asidnya tinggi atau enggak. Ya cek coba Bu asam uratnya. Maka berikan herba yang untuk asam urat. Apa itu? Laurik, mengkudu boleh ya. Jadi kenapa Mi ditambah mengkudu? Karena biasanya ada beberapa orang yang reaksi daripada minum laurik itu sakit. Sendinya sakit luar biasa. Jadi kita bantu dengan menggunakan mengkudu. Tujuannya adalah meredam rasa sakitnya itu ya. Karena mengkudu itu kan vitamin C dosis tinggi juga. Kemudian dia juga membuat deep sleeping ya. Jadi bisa rehat habis minum ya. Kemudian juga dia akan memberikan rehat yang nikmat, tidur yang nyaman gitu ya, sehingga ketika reaksi obat laurik ini juga tidak terlalu terasa. Ya. Jadi boleh nggak Mi satu aja? Boleh, tapi kita ceritakan nanti Ibu reaksinya seperti ini, jangan kaget ya. Gitu. Nah ini karena asam urat Ibu berapa? Oh misalkan 7 gitu ya, padahal normalnya perempuan berapa? 5 ya. Nah 5 ya, itu maka kita harus sampaikan dulu supaya mereka nanti tidak salah ya. Ini kok minum obat HNI saya malah sakit sih gitu. Padahal mereka minta obatnya nggak mau satu paket. Padahal ketika asam urat kita butuh laurik, kita butuh mengkudu, kita butuh zaitun. Jadi zaitun buat apa aja Mi? Buat semua organ kita bagus. Karena zaitun juga berfungsi membersihkan darah. Dia ada kolagen tinggi juga. Ya, jadi memang sangat baik. Maka dari awal Umi katakan, ya semua penyakit apapun berikan zaitun dulu. Setelah pasut pengobatan biasanya ya, pasut pengobatan kita apa? Colon cleansing gitu. Herba ginjal, ginextract sama apa? Madu tadi ya Bu, sama madu ya. Oke, mohon maaf ya Umi belum bisa baca yang di ini ya chatnya ya. Kita lanjut dulu ya Ibu ya. Jadi, nah kita lihat lagi nih tadi ya, kalau tangannya juga kasar, tadi selain juga kolesterol, tadi sudah kita bahas di jantung, asam uratnya juga bisa jadi tinggi, atau juga ke asam lambung. Biasanya kalau asam lambung, itu ditambah lagi dengan telapak tangannya itu bening. Telapak tangannya bening seperti orang yang habis pegang minyak. Ya, jadi itu menandakan asam lambungnya juga sedang tinggi. Gitu. Ditambah lagi dengan banyaknya bercak-bercak putih. Ya, ditambah lagi dengan bercak-bercak putih. Oke, Ibu, nanti saya inikan ya untuk colon cleansing-nya seperti apa. Nah, ini juga menandakan bahwa asam lambungnya sedang tinggi. Maka berikan herba yaitu magapit yang dicampur dengan EGM. Nah, nih jadi kalau EGM kita sudah bantu kerja paru, ya kita juga untuk tadi lambung yang akut, kemudian juga dia meningkatkan ya kekuatan tulang. Jadi EGM itu harus ada
wajib ada nih Ramadan apalagi ya. Wajib ada. Sari kurma di rumah wajib ada. Jadi EGM itu bisa dicampur dengan rosella, meningkatkan daya tahan tubuh, dicampur dengan magapit tadi untuk asam lambung yang tinggi. Ditambah lagi dengan zaitun, ditambah lagi dengan gamat untuk maha akutnya. Ya. Jadi maha akut itu apa aja yang diberikan ya? Kalau sudah ada kata akut berarti dia udah sering muntah. Kadang muntahnya sampai berwarna kuning, ya makan nggak bisa, susah. Ini bisa dibantu dulu dengan extra food dulu, berikan extra food sedikit-sedikit dan zaitun. Ya, kemudian berikan EGM yang dicampur dengan magapit. Setelah itu berikan gamat untuk apa? Untuk meregenerasi sel daripada si lambung, ya lambung yang sudah mulai luka. Itu biasanya melepuh putih gitu ya. Di luka di lambung itu kalau dipakai endoskopi itu kelihatan tuh seperti ada sariawan-sariawannya gitu. Ya melepuh. Apalagi biasanya kalau sudah tadi ginjalnya bermasalah, giginya rusak, otomatis kalau giginya rusak mengunyahnya tidak halus. Ini akan berefek lagi ke lambung. PR buat lambung menggiling maka dia menjadi rusak ya lambungnya itu banyak lecet-lecetnya, banyak seperti sariawan luka. Maka perlu diberikan gamat untuk lukanya tadi. Dia meregenerasi sel. Gitu ya. Oke, nanti tadi ada yang minta diulang paru ya. Untuk paru-paru, Umi ulang nih ya, yang minta ulang tadi ada. Ya, ini telapak ini nih apa namanya? Bantalan ibu jari berwarna biru. Ya, bantalan ibu jari berwarna biru. Ini Umi memang tidak semua ya, memang kita keterbatasan juga nih dengan kejadian jadi tadi ya. Berwarna biru, ya ini menandakan fungsi paru yang melemah juga. Nah, berikan apa? Berikan EGM, ya. Berikan EGM, kemudian berikan juga susu kambing ya tadi EGM susu kambing, tambah lagi yang fungsinya meningkatkan imun ya. Kemudian berikan juga yang untuk mensupport oksigen ya. Untuk yang mensupport oksigen ya. Jadi selain itu berikan juga herba-herba yang sifatnya panas untuk mengeluarkan lendir. Itu ya Bu ya. Oke. Ini yang terakhir limpa ya, kita lihat nih untuk diagnosa limpanya. Ya, biasanya ini lebih kepada kita sudah mulai komunikasi. Ya. Bunda Ita ya. Ya. Kalau limpa itu biasanya lebih kelihatan pada saat kita nggak bisa didiagnosa di tangannya ya, dia lebih sering ke hilangnya rasa makan, itu biasanya ciri-cirinya ya, demam yang tinggi. Kemudian itu kita berikan support supaya mau ya kembali tadi mau makan ya, demamnya turun. Berarti kalau demam kan sebenarnya ciri daripada adanya peradangan ya, yang ada is di belakangnya itu ciri peradangan. Hepatitis berarti heparnya yang sakit atau radang ya. Kemudian juga ada meningitis berarti otak ya, radang di otak. Pokoknya semua yang ada IS-nya itu terjadi peradangan ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih kalau kita misalkan Mi, kalau gitu di HNI harus sakit dong Mi baru bisa gabung untuk menikmati herba-herbanya. Enggak juga, karena memang Allah itu memberikan kita nikmat untuk gabung di HNI, tujuannya adalah untuk sehat. Jadi bukan untuk orang yang sakit saja gitu. Tapi kalau memang ada yang sakit bisa diobati, tapi menjaga. Ya, jadi kalau herba itu lebih kepada tindakan preventif untuk menjaga supaya Bapak Ibu sehat gitu. Ya, jadi jangan tunggu sakit. Coba kalau Bapak Ibu di rumah sakit, enak nggak obatnya? Nggak enak kan? Tapi kalau di HNI Ibu bisa ya. Oh tensi saya tinggi tadi, bisa minum mengkudu sama Sevil. Enak rasanya. Lambungnya bermasalah, bisa minum susu dengan Magafit, susu kunyit, enak sekali. Oh saya bermasalah dengan organ reproduksi wanita misalkan, saya bisa minum susu kambing tambah harumi. Itu enak banget Bu, ya pasti nanti akan keluar gas-gasnya gitu. Jadi memang lebih kepada tindakan preventif, gitu ya. Iya, terima kasih Bu Dia Puspita ya.
Budian Puspita ya. Jadi herba itu lebih kepada tindakan preventif. Tapi nggak sedikit juga yang akhirnya sembuh gitu. Bahkan Umi membuktikan sendiri ya. Untuk peradangan itu lebih ke prokumin bisa, Ibu Andro juga bisa, tapi lebih kepada disarankan ke prokuminnya ya. Untuk semua peradangan. Ada prokuminnya. Selain yang lain tadi ada prokuminnya. Oh, diaduk Ibu, belum pernah coba ya. Itu sensasinya Masya Allah ya. Di situ ada herba-herba yang luar biasa, yang 3 daunnya itu bersifat karminatif, diharumi, dicampur dengan EGM hangat, itu rasanya enak ya. Kayak jamu-jamu rasa apa gitu ya. Enak, wajib coba tuh ya. Langsung Bu, itu kalau kayak gitu kita masuk angin tuh langsung keluar. Bahkan bapak-bapak aja seneng dibikinin ya. Gitu. Kalau memang sudah dinyatakan sakit oleh dokter juga banyak yang sembuh ya, alhamdulillah, biiznillah ya, diberikan sembuh. Nah iya bisa juga ya, harumi dengan extra food ya, jadi kayak kunir. Tambah air asam dikit ya Bu, jadi kunir asam ya, gitu. Saya yang termasuk kenapa saya bertahan di sini di herba ini, dan saya yakin ya, karena memang Allah sudah membuktikannya ya, itu Allah berikan anak saya sehat. Ya, Allah berikan anak saya sehat. Padahal waktu itu Allah sudah rumah sakit sudah memvonis anak saya jantungnya lemah dan ada meningitis. Tapi sekarang alhamdulillah ya Allah berikan kesehatan dan sudah dinyatakan sembuh. Jadi kita jangan ragu untuk menggunakan produk-produk HNI. Jangan ragu ya. Karena sesungguhnya semua herba itu hanya sekedar wasilah. Ya, wasilah, tapi tentunya tetap dengan hitungan-hitungan, dosisnya, obatnya apa aja gitu ya. Sakit pinggang. Kalau sakit pinggang itu berarti hubungannya dengan ginjal ya Ibu, berikan ginekstrak dan madu. Ya, boleh tambah zaitun. Ginekstrak dan madu. Ini mohon maaf sekali kalau tidak kejawab semuanya ya. Ya, kalau biasanya memang kalau sudah hubungannya dengan limpa, nanti dia kalau dalam waktu yang semakin parah dia ke talasemia ya. Itu. Nah, ini Umi jujur masih belum berani untuk meresepkan yang sudah seperti ini sakitnya ya. Baiknya dikomunikasikan lagi, lebih intens, kita juga membersamainya gitu ya. Nanti kita komunikasikan lagi kalau sudah talasemia, leukemia seperti itu ya, sakit-sakit yang kanker darah dan lain sebagainya. Ya. Harumi diminum saat haid boleh ya Bu? Harumi diminum saat haid boleh. Menjamur. Nah, itu kalau sudah ada jamur-jamur ya, berarti selain dibersihkan menggunakan MHS, maka berikan spirulina karena spirulina itu anti jamur ya. Kemudian juga dia antibakteri ya. Nanti untuk link YouTube-nya bisa ke Pak Tony. Pak Tony mohon dibantu. Link YouTube-nya nanti di-share ya. Oke. Teh Ani, sudah jam berapa sekarang? Mana nih hostnya? Tuh hostnya Teh Ani. Assalamualaikum. Oke. Ini kalau sering sariawan, berarti juga bisa dijadikan ini panas dalam ya, Bu. Panas dalam, maka berikan juga madu yang dicampur dengan air ya. Itu kalau sariawan. Bisa juga sebenarnya itu juga dari lambungnya juga, Bu. Ya, kalau dia sudah muncul ke permukaan, berarti di lambungnya itu jauh lebih parah lagi ya. Itu. Jadi memang Masya Allah ya, Bu. Saya buka ini dulu deh. Oke, itu materinya ya. Mudah-mudahan sih tidak puas. Ini jujur aja trouble, jadi saya di luar agak keganggu juga nih. Mohon maaf. Laurik untuk kaki tambah pada sakit. Ya, assalamualaikum Bun. Mitra minum laurik kakinya malah tambah sakit. Iya Bunda, memang kalau minum laurik itu harus di-combine ya. Tidak bisa sendiri, tidak bisa tunggal. Dia harus di-combine dengan mengkudu tadi. Ya, untuk
untuk rasa sakitnya itu supaya tidak terlalu sakit. Ya, Mi, kenapa nggak dengan gamat? Kan gamat juga anti nyeri. Nah, gini Bu, kalau laurik itu ya, itu kan untuk asam urat. Dia kalau ditambah lagi dengan minumnya kurang, ya, kenapa minumnya kurang? Karena kan gamat itu dia menyedot cairan. Nanti terasanya efeknya akan tambah sakit, ya, efeknya akan tambah sakit, gitu. Nah, ini juga yang akan membuat orang tidak mau minum lagi nanti. Maka diberikannya mengkudu untuk memberikan rasa rileks tadi. Maka laurik combine dengan mengkudu, combine dengan zaitun. Ya, combine dengan zaitun, combine dengan mengkudu untuk memberikan rasa nyaman, ya. Kalau mengkudu itu kan juga vitamin C-nya juga dosis tinggi, ya. Dan dia memberikan relaksasi atau bisa diberikan pegagan. Ya. Diberikan pegagan. Oke. Ya, kemudian konsumsi mengkudu HNI tapi tinggi banget tekanan darahnya, alternatif lainnya. Coba Ibu di ini juga dibantu dengan mungkin masih ada hal-hal yang harus diselesaikan, ya. Ada PR-PR yang harus diselesaikan gitu. Jadi juga harus kita lihat juga karena bisa jadi kita obati terus tapi PR-nya masih belum diselesaikan, penuh di otaknya. Ya itu juga bisa tetap tidak berefek terhadap herbanya gitu ya. Maka bisa diganti misalkan yang membuat dia rileks tadi. Tensinya kalau mengkudu aja mungkin dia nggak nyaman. Coba kasih sevel. Sevelnya ditambah 2 butir mengkudu, berikan saat setelah sholat maghrib. Nanti malam itu dia bisa tidur dengan nyaman. Ya. Nanti kan dia reaksinya mungkin setelah sholat tarawih, ya, dia bisa istirahat dengan baik. Ingat ya Bapak Ibu, sakit-sakit degeneratif itu awalnya dimulai dengan sulit tidur. Jadi hati-hati untuk keluarga kita. Ada yang lewat ya. Untuk keluarga kita ya, yang sudah mulai kalau malam nggak bisa tidur, itu hati-hati. Ya. Karena itu dari ciri-ciri awal. Ciri-ciri awal penyakit-penyakit degeneratif mulai kelihatan. Apa itu tadi? Ya tadi yang kita bahas ya, jantung, asam urat, diabetes, ya kolesterol yang seperti itu. Maka pastikan keluarga kita itu bisa tidur dengan nyaman. Maka berikan sevel plus mengkudu. Infeksi keputihan untuk andrografis bisa diganti dengan apa? Minum harumi dulu ya Ibu. Harumi, kemudian ceboknya atau wawinya menggunakan pasta gigi ya, yang siwak sirih ya. Minum haruminya 3x2. Ya, bismillah. Kasus ibu-ibu habis operasi baru. Kalau untuk empedu dan batu ginjal, alhamdulillah sudah banyak yang berhasil itu minum zaitun, terus makan apel ya Bu, makan apel itu 5 sehari, 5 hari berturut-turut. Nanti setelah hari kelima itu minum zaitun 1 botol, 2 kali minum kalau nggak kuat. Nah itu biasanya akan keluar bentuknya seperti biji pepaya, ya, dan jumlahnya itu sangat banyak. Seperti biji pepaya tapi tajam-tajam. Sebenarnya hampir kita semua tuh ada batu ginjal, cuman ada batu empedu. Cuman memang yang sakit itu yang ketika dia sudah masuk ke saluran. Ya, masuk ke saluran dan membengkak di situ, menutup jalan. Maka itu yang akhirnya membuat sakit, dia harus dikeluarkan. Maka dikeluarkan dengan cara tadi seperti itu. Zaitun ya, kemudian juga dengan makan buah apel. Ya, kalau dulu saya malah ditambah minum MHS juga ya. Alhamdulillah keluar dan banyak sekali jumlahnya. Hitam-hitam kecil-kecil biasanya kelihatan. Gitu, ya. Oke. Oke. Oke, masih kita lanjut ya. Ada lagi pertanyaannya mana nih? Iya, betul. Ya. Jadi memang aspek spiritualnya juga perlu dikaji ya. Ini di modul pertama tentunya karena kan sebenarnya 50% itu sudah keyakinan kita. Kadang kita juga kenapa ya obatnya kok diminum tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, jangan-jangan juga keyakinan kita terhadap Allah yang Maha menyembuhkan itu juga tidak ada. Jadi yang pertama ketika kita meminum herba itu keyakinan bahwa herba ini hanya sekedar wasilah.
Yang maha menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ini pokoknya pokoknya ini obat paten luar biasa. Kita juga nggak boleh bicara seperti itu ya. Karena sekali lagi ini hanya sekedar wasilah saja ya. Ya Ibu, apelnya kalau saya sarankan yang warnanya pink yang ukurannya lebih besar. Untuk plek paru anak, Ibu rutinkan EGM dan extra food aja dulu, tidak usah diberikan apa-apa karena usianya masih kecil ya. Plek paru itu EGM dan extra food sesering mungkin ya Bu, ya sesering mungkin. Kista minumnya apa? Kista minumnya apa? Kista Harumi dan Mustika Mahkota Darah sekarang ya. Colon cleansing caranya gimana? Pakai zaitun, diminum aja Ibu, ya diminum. Ya, diminum zaitunnya, bisa ditambahkan dengan biosir. Kalau saya biasanya Umi untuk colon cleansing itu gatal-gatal. Oke, nanti saya. Kalau untuk colon cleansing itu Umi biasanya sarankan minum biosir dulu. Biosir, zaitun, senanya dengan dosis yang sangat yang sangat rendah dulu ya, karena khawatir dia kan kalau minum sena itu dia terjadi yang namanya kontraksi gitu ya Bu, perut sakit sekali, maka berikan misalkan 2x1 atau 3x1 ya. Itu untuk senanya. Nanti setelah 2 minggu minum biosir, zaitun dan sena ya, kemudian dilanjut dengan steam fiber. Boleh nggak langsung dengan steam fiber? Boleh. Ya, tapi biasanya akan ada masalah. Kalau kita kurang minum, ya, maka malah jadi susah BAB saat kita minum steam fiber. Gitu ya. Oke. Bacida suaranya. Oke, ya. Oke, tadi ya. Sudah. Kita lanjut lagi tadi yang untuk Mium ya, untuk Mium tadi ya. Untuk Mium tadi mahkota darah ya, mahkota darah dan Harumi bisa ditambah kalau memang ukurannya sudah membesar tambah dengan Karnokaf 2x2. Insya Allah dia akan keluar dengan sendirinya. Ya, sekali lagi yakinkan bahwa yang maha menyembuhkan itu Allah, bukan kita. Ya, yang maha menyembuhkan itu Allah, bukan kita. Bukan obat, bukan dokter juga, ya, tapi Allah. Nah, herba-herba ini fungsinya adalah sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Mahkota darah dan Harumi udah. Mahkota darah, Harumi dan Karnokaf. Oke. Ini sudah jam berapa? Hostnya kemana nih MC-nya nih? Haid tidak lancar minum apa? Haidnya tidak lancar, Ibu ditambah sari kurma, ya, sari kurma dan Harumi. Bismillah ya, Bismillah. Kanker payudara stadium berapa, Ibu? Nanti yang pertanyaannya belum terjawab bisa japri ke Umi ya di 0813 174 175 99. Umi bantu nanti. Ya, sekarang jam 10.48 ya. Oke, mungkin ya ini udah deh 0813 174 175 99. Mungkin itu ya. Ini asal satu lagi, Umi gatal-gatal di wajah dan keluar putih-putih seperti ketombe. Ibu coba detox dulu darahnya dengan menggunakan mengkudu. Ya, minum mengkudu itu untuk fungsinya mendetoks darah. Ya, boleh juga boleh juga mengkudu. Boleh juga pegagan, ya, intinya yang membersihkan darah, ya. Nanti karena gini, sebenarnya yang keluar ke permukaan itu kan karena adanya di dalam, ya, di dalam. Itu sudah ya, diulang nomor HP-nya ya. Jadi Ibu detox dulu sebelum diobati di luarnya, karena kita kadang sibuk untuk mengobati di luarnya saja, padahal kita perlu juga di dalam di detox, darahnya dibersihkan. Oke ya. Oke, herba sakit pinggang tadi sudah ya Ibu. Madu, gen ekstrak ya. Ini Ibu Patona baru hadir. Ya sudah, alhamdulillah ya Bu Lena, sudah nomornya sudah dicatat ya. Nah ini
kalau kita sudah yakin, ya, kita sudah yakin, bisa Ibu untuk pembersihan darah bisa dipilih ya, mengkudu, zaitun, kemudian apa tadi pegagan ya. Ini induk ya, induk dari ini ada pegagannya Bu. Jadi untuk ibu-ibu juga yang mau kulitnya halus, cantik, ya minum teh centellanya, minum pegagannya dan zaitunnya. Ya, jadi insya Allah ya, apa namanya, kita akan diberikan kulit yang sehat. Ya. Biasanya memang begitu ya Bu. Ini mohon maaf. Kalau kita biasanya nanti akan setelah baby usia 2 tahun kita baru datang bulan. Kalau lagi menyusui biasanya seperti itu, memang tidak datang bulan, ya, tidak datang bulan. Dan memang saya juga tidak sarankan karena ada beberapa kasus ketika sedang menyusui kemudian minum Harumi itu ada yang air susunya jadi sedikit keluarnya gitu. Ya, untuk gula naik, nggak ada diabetes. Ya, cepat sekali berlarinya. Oke, nanti PR ya yang belum ya. KB pengaruh juga Bu, kalau KB-nya misalkan suntik ya atau apa itu bisa. Kalau suntik biasanya ya. Kalau suntik itu dia memang pengaruh ke tidak haid ya, dan biasanya gua terus bertambah berat badannya. Mungkin bisa dengan metode azal aja ya Bu, nggak usah pakai yang itu ya, karena kalau yang hormon itu biasanya juga kalau tidak merusak tubuh menjadi lebih kurus ya menjadi lebih gemuk ya. Nanti aja Bu kalau sudah selesai menyusui ya. Sekarang fokus menyusui dulu. Alhamdulillah Teh Aninya sudah ini. Teteh punten sudah kita cukupkan dulu ya. Silakan Teh. Itu mudah-mudahan tidak puas ya. Karena intinya memang kita di sini belajar minta maaf. Susah buang angin. Kenapa ya? Ibu kalau susah buang angin tadi bisa menggunakan Harumi ya. Harumi Ibu kalau mau cepat itu dikocok. Haruminya 3 butir dibuka, kemudian dikocok di koloidal ya. Kemudian Ibu minum. Insya Allah kontan Bu. Ya insya Allah dimudahkan sama Allah. Itu nanti biasanya langsung ini ya, langsung keluar ya gasnya, dudut gitu banyak ya, gitu. Atau biasanya juga tahak, tapi lebih bagus memang gas keluarnya ke bawah. Tangannya bengkak, lukanya sudah lama sembuh, masih bengkak. Ibu kalau ada bengkak berarti kan masih ada peradangan Bu, itu ada apa namanya takutnya ya. Jadi balurin MHS terus dan Ibu minum gamatnya. Ya, minum gamatnya, balur MHS-nya dihangatkan supaya lebih cepat menyerapnya. Bentar Teh. Ada Bunda, Masya Allah, Bunda oren-oren. Kok nggak bisa? Oke. Teh Ani nih, nggak bisa dibuka. Kenapa Teh Ani? Ini udah bisa nih, alhamdulillah. Oke. Udah beres nih, Allah. Ya, untuk sementara sampai di sini dulu ya. Kita lebih fokus ke 5 organ pentingnya tadi. Nanti yang belum terjawab pertanyaannya bisa japri. Tadi sudah di ini nomor handphonenya. Mohon maaf. Ya, kemudian sebenarnya masih ada bahasan-bahasan misalkan daya tahan tubuh yang lemah, telapak tangan yang cekung gitu ya. Dan sebagainya. Tapi memang tadi karena trouble di awal jadi nggak berurutan. Nggak apa-apa, mudah-mudahan memang harus tidak pas ya. Supaya apa? Ya ini ya supaya selesai ya, supaya selesai apa namanya tidak puas supaya tetap semangat buat belajar lagi ya, insya Allah. Oke. Baik.
Silakan di ini tutup. Alhamdulillah, terima kasih kepada Umi Sari yang sudah menyampaikan materi ya. Ini mohon maaf kepada teman-teman, banyak